Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini cukup mudah saya kira ya. Karena nih ya, X dan Y katanya elemen bilangan bulat ya. Oke. Informasi pertama bahwa X itu lebih dari 6 kurang dari 8. Bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat negatif, netral, 0 ya. Dan bilangan bulat positif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai negatif tak hingga, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya untuk bilangan-bilangan bulat positif. 0 juga bilangan bulat tanpa desimal begitu ya. Ya udah nih, X-nya berapa dong? Dapat X-nya ya 7. Antara 6 dan 8 itu maksudnya ya. Saya kira mudah sekali ini untuk soal nih. Dan yang kedua, Y-nya katanya lebih dari 7 kurang dari 9. Bilangan bulat yang memenuhi adalah ya 8. Jadi ya diperoleh hubungan apa? Bahwa X kurang dari Y. 7 kurang dari 8 kan begitu. Selesai ini. Saya kira sangat mudah nih. Soal bonus harusnya nih ya. Nggak boleh salah. Lanjut. Ini soal nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7 ini kita ambil dua persamaan dulu nih yang lengkap informasinya ya. Yang pertama, X plus Y sama dengan negatif 1. Ini saya udah tulis. Yang kedua, itu adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 11. Ini mungkin bisa diselesaikan dulu nih untuk lanjut ke langkah berikutnya nanti ya. Selesaikan dulu dengan cara kita eliminasi ya. Ini untuk menghilangkan X-nya kita tinggal tambahkan saja kan begitu ya. Ini habis. Ini Y tambah 3Y itu 4Y. Ini negatif 12. Jadi Y sama dengan negatif 12 per 4. Dapat Y sama dengan berapa? Negatif 3. Diperoleh nilai Y kan ya. Nah sekarang ya, cari nilai X nya kita pakai saja salah satu persamaan ya. Salah satu persamaannya kita gunakan yang X plus Y sama dengan negatif 1 biar lebih mudah dalam perhitungan ya. Substitusi X nih, Y nya diganti negatif 3. Berarti X min 3 sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1 ditambah 3. X sama dengan ya dapat 2. Nah, dapat X-nya 2, Y-nya negatif 3 karena juga memenuhi ya. Karena juga memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan 4. Tinggal substitusi nih. X-nya ke sini, Y-nya ke sini nih. Dapatnya apa nih? Oh, A kali X-nya berapa tadi? 2 ya. Ditambah B kali negatif 3 sama dengan 4 ya. Diperoleh berapa? Oh, ini 2A min 3B sama dengan 4. Dari sini kita akan otak-atik sesuai dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu bukan 2A min 3B tapi 3B min 2A. Nah, ini kita kalikan saja kedua ruas dengan negatif nih. Kalikan dengan negatif 1 ya. Kalau kita kalikan negatif 1 dapatnya apa nih? Dapatnya adalah negatif 2A ditambah 3B ya sama dengan negatif 4 ya, sepakat ya. Nah sekarang kita tinggal saya tukar begini aja tulisannya ya. 3B min 2A kan boleh ya, sama dengan negatif 4. Ini kan yang ditanyakan. Beres, hasilnya berapa? Ya negatif 4. Selesai. Itu soal nomor 7. Soal 8 ya, itu limit X mendekati tak hingga dari 3X min 2 kurang akar 9X kuadrat min 2X plus 5 ya. Ini yang perlu kalian ingat untuk mengerjakan soal ini adalah ini dia nih. Jadi ada sifat untuk limit tak hingga, bentuk tak tentu ya. Yang tak hingga min tak hingga itu khusus bentuk akar yang di dalamnya ini fungsi kuadrat nih, ax kuadrat min plus bx
plus C min akar, nah saya pakai px kuadrat plus qx plus r di sini ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan hasil ya. Hasilnya langsung tak hingga nih. Nah, ini jika dan hanya jika itu A lebih dari P. Ya, koefisien x kuadrat yang pertama itu lebih dari yang kedua. Kalau sama rumusnya ini nih, B min Q, koefisien yang pertama untuk koefisien x ya, itu dikurangi koefisien x yang kedua per 2 akar A. Itu jika A nya sama dengan P, koefisien x kuadratnya sama antara kedua fungsi kuadratnya. Yang terakhir itu adalah negatif tak hingga jika A nya kurang dari P. Simpel. Nah, sekarang yang kena yang mana gitu ya. Jelas kita ubah dulu bentuknya biar identik seperti ini. Akar kurang akar nih. Nah, ini 3x-2 ini belum bentuk akar. Kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, 3x-2 itu kan sama saja ya dengan akar dari apa? Dari 3x-2 kuadrat. Kan sama saja ya. Kita bisa ubah seperti ini nih kalau mau ubah ke bentuk akar. Kurang apa? Kurang 9x kuadrat min 2x tambah 5. Tinggal dijabarkan saja. Nih ya. Akar berapa nih? Akar 3x min 2 pangkat 2 berapa? Yang pertama kita pangkatin 2 nih, 9x kuadrat. Yang angka kedua kaliin semua bilangan termasuk pangkatnya ya. 2 kali 3x, 6x kali min 2 min 12x. Nih ya, negatif 2 pangkat 2 plus 4 dikurangi. Ini masih tetap nih akar 9x kuadrat min 2x tambah 5 ya, sama dengan, nah ini sekarang kalau sudah bentuknya identik dengan sifatnya, tinggal membandingkan nilai A dan P kan, koefisien x kuadrat yang pertama dengan koefisien x kuadrat yang kedua. Nah ini bagaimana ya, koefisiennya sama nih ya, tuh A sama dengan P dalam hal ini ya. Kalau disesuaikan dengan simbol di sifatnya, apa rumusnya? Ya rumusnya B min Q per 2 akar A, kan begitu. Sehingga diperoleh berapa? Sama dengan B nya adalah, ini yang pertama ya, koefisien X yang pertama negatif 12 dikurangi negatif 2, kan begitu, per 2 akar 9 sama dengan berapa? Ini negatif 12 jadinya tambah 2 ya, negatif 10 per, ini 2 kali 3 6, sama-sama bagi 2, negatif 5 per 3. Beres ya, itu jawabannya tuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini ada 8 buah titik, ada 8 titik yang akan kita buat sebuah segitiga ya. Kita tahu bahwa segitiga terdiri dari 3 buah titik sudut. Jadi kita perlu 3 titik nih ya. 3 titik ini, nah, misalnya saya ambil titik A dulu. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Dihubungkan A, B, C. Ini segitiga ABC kita dapatkan ya. Nah, untuk kejadian berikutnya, apabila saya ambil titik C terlebih dahulu, habis itu titik A, kemudian titik B, kita hubungan C, A, B, begitu ya. Apakah segitiga ABC dengan segitiga CAB yang tadi saya maksud itu adalah segitiga yang sama? Jelas ya, bahwa 2 buah segitiga ini adalah segitiga yang sama, yang ini doang nih. Artinya terpenuhilah syarat untuk menggunakan apa? Kombinasi dalam hal ini. Kalau ini tidak sama ya baru pakai permutasi. Saya ingatkan sedikit nih kombinasi ya. Dari n objek kita ambil sebanyak r objek atau NCR, itu diperoleh dengan rumus n faktorial per n kurang r
faktorial dikalikan lagi dengan R faktorial. Nah, ini sifatnya nih, atau rumusnya nih. Sekarang sesuai dengan soal, kita punya 8 buah titik yang kemudian kita ambil 3 buah titik. Karena kita membuat segitiga, perlu 3 titik sudut. Berapa hasilnya sesuai dengan rumus ya? Ini ya, 8 faktorial per 8 kurang berapa? 3 ya. Faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga diperoleh 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini cara mengoperasikan faktorial begini. Ya, ada pembagian, kita ambil pembagi terbesar ya. Antara 5 faktorial dengan 3 faktorial, kan 5 faktorial ini pembagi terbesar. Maka 8 faktorial kita akan jabarkan sampai dengan 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop sampai sana. Per ini 5 faktorialnya didiamkan karena kita akan coret-coret dengan 5 faktorial yang di pembilang. Dikalikan dengan tinggal 3 faktorial ini dijabarkan ya. Pada akhirnya 3 kali 2 kali 1. Berapa nih? 3 kali 2 ke 1 kan ini 6 ya. Bagi 6 ini 6 juga ya, 1. Ya udah. Tinggal 8 kali 7, 56. Jadi kita bisa membuat 56 segitiga berbeda dari 8 titik. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, soal nomor 10. Ya. Soal 10 ya. Soal nomor 10. Oke. Di sana ada sebuah kurva ya. Saya catat dulu di sini. Kurvanya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X ditambah 5 ya. Nah, ini tentang garis singgung kurva. Ya, garis singgung suatu kurva. Nah, katanya ini diketahui titik singgung ya. Memang tidak diperjelas di soal, tapi di sana ada jika garis singgung kurva di titik A, B, maka kita bisa simpulkan bahwa A, B itu merupakan titik singgung. Ya. Yang kemudian garis singgungnya saya sebut GS ya. GS garis singgung itu bagaimana katanya? Itu katanya sejajar ya. Sejajar dengan garis lain. Saya sebut garis G. Ya, dalam hal ini Y min 3X min 4 sama dengan 0. Ya. Berapa nilai B yang ini yang ditanyakan ya. Nah, untuk yang pertama, nah ini kita pakai informasi ininya dulu nih. Angka pertama ya. Informasi bahwa garis singgung yang kita akan gunakan informasinya itu sejajar katanya dengan garis lain ini. Oke. Informasi ini kita dapatkan. Nah, ini kita bisa mencari garis G dulu nih. Gradiennya berapa? Memanfaatkan dengan bentuk umum seperti ini, rumus mencari gradiennya adalah negatif A per B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Ya, sehingga diperoleh gradien dari garis G itu adalah apa? Negatif dari negatif 3 per 1 ya. 3 ya. Gradien G 3. Nah, sehingga diperoleh bahwa kalau garis singgungnya sejajar dengan garis G, masih ingat nggak apa nih akibatnya? Itu akibatnya adalah gradien garis singgungnya sama saja dengan gradien garis G yang dimaksud. Oh, sama dengan 3 dong. Ya, berarti kita mendapatkan gradien garis singgung sama dengan 3 dari sini. Nah, karena informasinya bahwa garis singgung ini adalah garis singgung suatu kurva yang fungsinya sudah diketahui nih, rumus fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min X plus 5. Kita juga bisa mencari mencari gradien garis singgung dari sana loh ya. Dengan memanfaatkan apa? Turunan. Nah, kita akan juga cari gradien garis singgung dari sana. Ya. Langkah pertama, turunkan dulu. Jadi Y ini kan boleh diganti dengan Fx lah ya, biar mudah nanti kalian kerjakan. Cari dulu, turunkan dulu Fx turunannya atau F aksen X sama dengan, nah ini ya, X pangkat 3 turunannya adalah berapa?
pangkatnya dibawa ke depan sebagai pengali, kemudian pangkatnya kurangin 1. Jadi 3x berapa? Pangkat 2. Begitu juga ini kan. Ini 2-nya bawa ke depan, 2 kali 2 kan 4 ya. X pangkat 1 ya, enggak perlu saya tulis. Nah, ini kalau hanya memuat X begitu, X yang berpangkat 1, tinggal langsung hilangkan X-nya saja. Jadi turunannya adalah negatif 1. Tambah 5 kalau konstanta turunannya adalah 0 ya. Sehingga diperoleh f aksen X adalah 3x kuadrat plus 4x min 1. Nah, sekarang bahwa gradien itu, gradien garis singgung, itu dapat dicari dari mengganti nilai X di f aksen dengan X1. X1 itu apa? X1 itu adalah absisnya titik singgung. Ini dia nih. A. Berarti MGS itu dapat dari F aksen dari A. Itu sama dengan berapa? Tadi bahwa gradien garis singgung sudah kita dapatkan, yaitu 3. Berarti 3 akan sama dengan ini. F aksen A dapat dengan mengganti X di F aksen dengan A. 3A kuadrat plus 4A min 1. Oke, ini 0 ya. Saya bawa ke kanan jadinya apa nih? 3A kuadrat plus 4A berapa nih? Min 4 jadinya ya. Karena bawa ke sini jadinya dikurangi 3. Tuh. Nah, sekarang kita akan faktorkan. Ya, akan faktorkan untuk mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Baru bisa kita mencari B-nya. Ya. Faktornya berapa ini ya? 3A ya. Ini ya. Nah, ini kalian tinggal orek-orekan aja dulu gitu ya. Saya kira pemfaktoran ini sudah harusnya sudah bisa ya. Dapat faktornya berapa nih? 3A min 2 kali A plus 2 ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, ini dari sini kita dapatkan masing-masing faktornya kita samakan dengan 0. 3A min 2 sama dengan 0, berarti A sama dengan, atau 3A dulu ya, sama dengan 2, A sama dengan 2/3. Atau faktor yang kedua kan A plus 2 ya, sama dengan 0, berarti A sama dengan negatif 2, dapat 2 nih. Ya, karena tidak tidak ada informasi tentang A-nya positif, A-nya negatif, maka dua-duanya harus dicoba. Nah, mendingan kalau dapat seperti ini, kita mendingan coba yang ini dulu nih, yang pertama ya. Coba A yang sama dengan negatif 2 yang bilangan bulat dulu, biar nggak susah kita menghitung atau mengoperasikan bilangan pecahan, ya nggak? Oke, jadi kemungkinan pertama, kemungkinan 1 itu kita gunakan A nya sama dengan negatif 2 nih untuk mencari B. B itu kan ordinatnya ya, Y nya ya, dari titik itu koordinat Y nya. Tinggal substitusi ke fungsinya, yaitu A nya dengan negatif 2 ya. Diperoleh apa? Y sama dengan ya, A dalam hal ini kan X ya, ganti ke fungsinya, beres. Negatif 2 pangkat 3 ya nggak? Pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 2 pangkat 2 ya nggak? Terus apa lagi itu? Dikurangi negatif 2 ya, ditambah 5. Hasilnya sama dengan berapa nih? Y itu kan sama dengan B dalam hal ini ya. Langsung saja saya ganti dengan B nih. Ini negatif 8, ini 4 tambah 8, 4 kali 2 kan 8 ya. Ini ditambah 4 ditambah 5 ya, berarti B sama dengan 9. Beres ya. C jawabannya tuh ya. Itu soal terakhir ya. Sekian dulu ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian.